Saatnya kita ikuti dialog Kentongan, Radio Tangga Bencana, membangun ketahanan sosial dan ekonomi akibat bencana. Langsung dari kantor Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Waktunya Kentongan. Pendengar, pemirsa, dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di acara Dialog Kentongan, Radio Tangga Bencana. Dan saat ini kita akan membahas topik tentang membangun ketahanan sosial dan ekonomi akibat bencana alam. Dan pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berbahagia pada kesempatan Kentongan Radio Tangga Bencana kali ini. Masya Allah, kita saat ini berada di Kota Berkah Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini pula kita juga sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pertama saya coba kenalkan, ada Kepala BPBD Kabupaten Buol atau Pak Kalak ya, Pak Muhammad Kafi Marjuni SPI MH. Assalamualaikum Pak Kalak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kesempatannya juga kita sudah bersama dengan pimpinan wilayah Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, ada Pak Jufrin Islamadang, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak Jufrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga sudah bersama dengan Tagana Desa Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, ada Ibu Sarni. Assalamualaikum Bu Sarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, pemirsa, dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga merupakan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dampaknya pun bisa meluas dan berlapis, menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Dan tentu memahami dampak-dampak ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam penanggulangan banjir semata, tetapi juga dalam membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem yang lebih kuat. Nah, untuk membahas tentang topik kita, membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tiloan, yaitu dampak banjir yang sering melanda di Kecamatan Tiloan ini. Baiknya pertama saya ke Pak Camat, Pak Jufrin Islamadang. Pak Jufrin, bisa digambarkan sebenarnya seperti apa sih potensi gambaran masyarakat yang ada di Kecamatan Tiloan di 9 desa ini? Silakan Pak Jufrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini perlu kami menyampaikan bahwa untuk Kecamatan Tiloan pada umumnya dengan luasan wilayah kurang lebih 1457,70 meter persegi dan penduduk kurang lebih 9.519 jiwa. Dengan desa yang ada di wilayah kami, Kecamatan Tiloan, ada 9 desa. Alhamdulillah pada saat ini dengan bencana yang terjadi baru-baru, ini satu desa yang tidak kena, hanya desa Jatimulya. Berarti 8 desa di wilayah kami, Kecamatan Tiloan ini, yang dilanda bencana alam banjir. Itu di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Tiloan, yang sangat berpotensi besar itu di bidang pertanian dan perkebunan. Dari 9 desa, ada desa Air Terang, Balau, Boilan, dan Baniala, ini yang terdampak. Dan termasuk di bidang perkebunan. Tentunya pada kesempatan ini, insya Allah dengan pertemuan pada sore hari ini bisa diketahui oleh semua bahwa kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Tiloan. Ya, Pak Camat, kalau berbicara tentang membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat akibat bencana banjir, tentu juga ini perlu mendapat perhatian tentang hal-hal khususnya masyarakat yang terdampak parah akibat bencana. Bagaimana sebenarnya posisi mereka saat tertimpa bencana? Karena bencana ini bukan hanya bencana alam saja.
seseorang atau sebuah keluarga yang kehilangan pekerjaan itu merupakan bencana, Pak Camat. Lantas mungkin bisa dijelaskan Pak Camat seperti apa dampak kondisi masyarakat yang ada di titik parah banjir yang pernah terjadi melanda di Kecamatan Tiluan ini, Pak Camat? Baik, untuk kondisi masyarakat kami yang terdampak parah banjirnya itu ada salah satu desa yakni di Dusun Kalakananasan. Itu yang terdampak parah sekali. Bahkan di desa itu memang desa dusun terpencil. Tapi perlu diketahui di sana itu adalah transmigrasi. 2 dusun di sana. Hingga saat ini itu di wilayah sana tidak memiliki potensi lampu, jalannya parah sekali, kemudian air bersih susah, termasuk ya penyeberangan yang paling. Olehnya itu lewat kesempatan ini yang perlu sangat memprihatinkan. Kalau di wilayah-wilayah bagian bawah sini, ya memang juga agak parah, tapi masih bisa terkendali dengan adanya transportasi jalan, itu yang mendukung mereka. Tapi kalau di sana memang betul-betul terisolasi, dan itu harus mendapatkan perhatian penuh ke depan. Oke, saya ke Pak Kalak ya, Muhammad Kafi. Pak Kalak, kita tahu potensi berbagai bencana ini tentu terjadi di mana-mana, khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bisa dijelaskan Pak Kalak mengenai potensi bencana yang sering melanda di wilayah Kabupaten Buol ini, Pak Kalak, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI, yang pertama kalau kita melihat dengan banjir ini hidrometeorologi itu terjadi di beberapa wilayah, apalagi wilayah kabupaten kita dari 11 kecamatan yang terparah sekarang itu adalah saat ini ada di wilayah 3 wilayah pedalaman, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal, kemudian Kecamatan Memuno. Nah, ini semua yang terdampak. Olehnya itu secara parsial ya kita melihat yang pertama bagaimana kita melakukan mitigasi bencana. Artinya di mana pemukiman yang terjadi banjir, kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Tagana, tim reaksi cepat, itu yang kita lakukan bagaimana mereka melakukan evakuasi mandiri ketika terjadi gempa. Kemudian yang kedua, kesiapsiagaan, bagaimana kita mempersiapkan, terutama misalnya ada hal-hal yang memang kita tidak terjadi dampak. Kemudian yang selanjutnya pengembangan jaringan sosial. Nah, ini bagaimana membangun hubungan antara yang satu dengan yang lain. Yang terakhir hari ini yang kita bicarakan bagaimana pengembangan ekonomi. Nah, dalam peningkatan pengembangan ekonomi ini tentunya ada semacam wadah yang memang bersama-sama ke depan insya Allah kita akan gagas, baik melalui misalnya koperasi, kemudian kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi, sehingga warga-warga yang terdampak bencana itu dapat kita tanggulangi. Sekarang ini alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 ya Pak Camat ya, kami sudah melakukan bantuan terutama dari logistik itu bagaimana sehingga pemulihan ekonomi lambat tahun bisa dapat terselesaikan sesuai apa yang kita akan rencanakan. Demikian Pak. Pak Kalak, saya sempat mendengarkan tadi penjelasan Pak Kalak mengenai ada kegiatan tentang pemulihan berbagai dampak masyarakat akibat bencana, khususnya bencana banjir. Nah, kalau selama ini pihak BPBD Kabupaten Buol melakukan berbagai terobosan untuk bagaimana dampak masyarakat akibat bencana khususnya banjir ini kan itu melalui bantuan, kemudian juga program-program kegiatan. Artinya sudah dilakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan dari bencana banjir itu sendiri. Nah, kita kepengen tahu bagaimana dengan dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat khususnya yang tertimpa musibah bencana banjir di 3 titik parah akibat bencana banjir ini, Pak Kalak, silakan. Ya, terima kasih. Untuk titik-titik ekonomi yang terparah ya seperti disampaikan oleh Pak Camat Tiluan tadi, misalnya dampak yang kemarin itu adalah padi sawah. Ya kan, bagaimana petani kita padi sawah ini ketika melakukan usaha dengan adanya direndam, mereka punya padi, itu lambatlah secara ekonomi, kasihan mereka sudah merugi. Kemudian perkebunannya,
kegiatan-kegiatan usaha yang lainnya, misalnya pertanian, bidang perkebunan, bidang perikanan. Nah, ini ke depan insya Allah kita bersikuku bersama-sama dalam rangka bagaimana pengembangannya, bagaimana melihat mereka sehingga pemulihan ekonomi ke depan bisa dapat terselesaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, Baik. Pak. Ditahan dulu Pak Kalak untuk informasi tentang penanganan termasuk ekonomi yang terdampak oleh masyarakat yang tertimpa musibah bencana banjir. Saya ke Ibu Sarni, Tagana Desa Kecamatan Tiluan Kabupaten Buol. Ibu Sarni, boleh diceritakan seperti apa tugas-tugas teman-teman Tagana manakala terjadi banjir di lapangan begitu, Bu Sarni? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Saya cuma sekedar menjelaskan Pak, kita di waktu bencana itu, begitu sudah bencana kita harus turun lapangan. Kita memeriksa di mana semua masyarakat yang terdampak bencana. Kalau yang sudah belum terlalu parah Pak, mereka masih bisa di rumah mereka masing-masing. Kita cuma kalau ada bantuan kita sekedar mengantarkan logistik. Kalau yang sudah rumahnya sudah tidak bisa ditempati lagi, kita harus evakuasi di mana yang bisa kita mengevakuasi masyarakat. Iya, Bu Sarni, melihat bencana banjir yang sering melanda wilayah Kecamatan Tiluan Kabupaten Buol ini, biasanya kendala apa yang paling berat di lapangan teman-teman Tagana Desa alami saat melakukan evakuasi, Bu Sarni? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, yang sering kita alami Pak, kita untuk mengevakuasi masyarakat itu, ya paling mereka itu harus mereka bertanya. Kita dievakuasi baru kita diberi apa di situ, dikasih apa. Pasti itu mereka punya pertanyaan Pak. Iya. Iya, Bu Sarni, ketika melakukan evakuasi, bagaimana sebenarnya Anda melihat dampak ekonomi mereka akibat bencana? Apakah betul-betul parah, menghilangkan mata pencaharian, atau seperti apa, Bu Sarni? Ya, makasih Pak. Ya, kalau di bagian kita di Maniala itu Pak, memang parah Pak. Karena mereka punya kebun, persawahan itu semua terkena bencana. Jadi tidak bisa lagi apa yang bisa diambil Pak. Oke. Ya, saya kembali ke Pak Camat Tiluan, Pak Juprin. Pak Juprin, tentu pemerintah daerah Kabupaten Buol dapat membantu penanganan dan bahkan bisa memulihkan dampak ekonomi masyarakat yang tertimpa bencana. Tentu berdasarkan by name by data, tidak sembarang melakukan pemulihan sekaligus menyalurkan bantuan. Nah, seperti apa data di lapangan? Apakah ini dilakukan dengan akurat atau seperti apa langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh pihak kecamatan? Dan koordinasinya kemana saja, Pak Camat? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait data ini kami sudah sampaikan melalui pemerintah desa. Data my name my address yang diberikan kepada kami pemerintah kecamatan bahkan ke tingkat dinas terkait untuk melaporkan dan ditindaklanjuti seperti apa yang dilakukan oleh dinas BNPB, dinas-dinas lainnya yang terkait dengan bencana memberikan bantuan. Jadi tidak sembarangan. Jadi memang betul-betul data akurat yang kami berikan. Bahkan kalau yang tidak mendapatkan data yang seperti itu, ya kami usahakan bagaimana caranya pemerintah desa itu kerjasama, koordinasi, termasuk tim yang datang ke wilayah kami memberikan data, koordinasi dengan kepala desa. Karena di desa semuanya dan kami jauh-jauh sebelumnya, bila ada bencana seperti ini, agar kiranya desa sudah siap siaga, peran RT yang utama sekali. Di lingkungan RT terkecil itu yang harus tahu mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya yang terdampak daripada bencana banjir yang ada. Ya, Pak Camat boleh tahu titik bencana banjir terparah itu terjadi tahun berapa, Pak Camat? Ya, titik bencana banjir sejak kami di sini. Pada saat itu saya 2015, saya jadi sekcam di Kecamatan Tiluan. 2017 itu kena dampak banjir yang seperti yang tahun ini. Sama dengan kondisinya tahun ini. Sehingga kami kemarin itu ada kekhawatiran bisa-bisa kami terdampak juga di wilayah termasuk bagian pesisir pantai sana di Kelurahan Bugis. Kelurahan Bugis pada tahun 2017 itu sampai hampir air laut itu bertemu dengan
air dari sini hampir ketemu dengan air laut. Air pasang begitu. Air itu memang betul-betul besar. Nah, tapi tahun ini mungkin kondisi yang paling parah air hujannya itu di wilayah kami, sehingga kalau yang dulu itu merata dari bawah sampai di wilayah atas ini airnya, sehingga setiap banjir datang semuanya terisi di sana. Yang dari sini kiriman dari atas ke bawah sana meluap sampai begitu besar. Alhamdulillah tahun ini di tingkat bawah sana tidak separah yang tahun sebelumnya. Ini 2017 dengan 2025 saat ini yang terjadi. Iya. Baik Pak Camat, kalau melihat memang fakta di lapangan, bahkan saat ini terjadi hujan ya. Memang Kecamatan Tiluan ini memiliki geografis yang sudah menjadi langganan banjir ya. Tentu Pak Camat, tentu ini perlu diantisipasi agar banjir yang sering terjadi di Kecamatan Tiluan ini tidak berulang-ulang begitu. Apalagi berdampak serius terhadap mata pencaharian, ketahanan ekonomi masyarakat sekitar warga yang ada di Kecamatan Tiluan. Nah, kita juga kepengen tahu ini Pak Camat, selama tahun 2017 hingga 2025 ini, upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk membangun kembali ketahanan dan ekonomi, dan dampaknya sekarang seperti apa Pak Camat? Ya, akibat bencana banjir yang dari tahun 2017 kami di sini dengan 2000 sampai 2025 ini memang dampak bencana banjir ini cukup memang luar biasa, sampai bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, utamanya di bidang pertanian. Ini yang kami gambarkan untuk padi sawah saja kurang lebih 816 hektar baru-baru ini yang terdampak. Kemudian sayuran itu kurang lebih ada 16 hektar dan jagung kurang lebih 23 hektar. Ini akibat daripada bencana alam. Nah, inilah upaya-upaya ke depan bagaimana. Baru-baru ini juga termasuk dari pemerintah daerah sudah melakukan, termasuk dari BNPB ikut serta Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menelusuri sungai dari bawah sana sampai ke wilayah Momunu sana untuk bagaimana melihat kondisi banjir ini, sehingga sering datang terus hujan langsung banjir. Nah, mungkin ada langkah-langkah pemerintah daerah ke depan melihat sungai Bol ini agar bisanya untuk melakukan pengurukan. Mudah-mudahan ini bisa akan terupaya. Dan kami sekali lagi pada kesempatan ini pemerintah kecamatan, upaya-upaya yang kami lakukan, himbauan kepada masyarakat terkait masalah bencana ini, setelah hujan tiba dengan kondisi maksimal yang kurang lebih ya sudah hampir 3 atau 4 jam dengan kondisi debit besar, itu masyarakat sudah harus waspada karena di situ tanda-tanda. Karena sudah 3 sampai 4 jam itu hujan deras, nah, pertanda berarti kita siap-siap. Kemungkinan dalam waktu mungkin kurang lebih ada 10 jam ke depan pasti sudah mulai ada tanda-tanda sungai mulai meluap. Tinggal di situ kami kerjasama dengan masyarakat, termasuk pemerintah desa proaktifnya bila musim hujan sudah mulai deras tinggi. Saya sudah di grup agar kiranya desa-desa sudah bersiaga dan bisa mengarahkan kepada warganya agar bisa mengkondisikan di mana tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk titik-titik pengungsian. Baik, Pak Camat, Pak Kalak dan juga Bu Sani ditahan dulu. Pendengar, pemirsa, dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, sebentar kita akan kembangkan diskusi kita melalui acara Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana yang membahas topik upaya membangun ketahanan sosial dan ekonomi akibat bencana banjir. Tetaplah bersama kami di kesempatan sore ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar, pemirsa, penonton RRI.net dimanapun Anda berada, masih bersama kami
di kantor Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol yang masih terus membahas topik tentang membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat akibat bencana banjir. Dan memang pemirsa dan penonton, nyatanya Kecamatan Tiloan ini sore hari ini sudah terjadi hujan yang cukup deras ya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi banjir. Nah, memang wilayah geografis yang banyak terdapat rawa yang berdekatan juga dengan kuala-kuala atau sungai-sungai besar ini tentu saja berdampak ya terhadap potensi terjadinya banjir. Dan baik, saya kembali ke Pak Kalak ya, Muhammad Kahfi. Pak Muhammad Kahfi, kita kepengen dengar juga nih dari BPBD. Kita tahu dalam hal penanganan bencana, entah itu banjir, rob, gempa bumi, dan lain sebagainya, BPBD tidak bekerja dengan sendiri. Melakukan berbagai upaya dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa, dan mungkin juga melibatkan tagana dan lain sebagainya. Nah, kalau bencana-bencana yang terjadi selama ini di Kabupaten Buol, termasuk bencana banjir di Kecamatan Tiloan, untuk membangun kembali infrastruktur dampak akibat banjir, termasuk juga hilangnya mata pencaharian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak banjir, itu upaya-upaya apa saja dalam hal penanganannya, Pak Kalak? Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana, yang pertama kami melakukan asesmen. Ya, tim kami bersama tim reaksi cepat, kemudian staf yang ada di Badan Penanggulangan Bencana, kami melakukan asesmen, kemudian melihat apa-apa yang terjadi. Artinya bukan hanya logistiknya saat ini, ke depan Badan Penanggulangan Bencana itu melihat apa masalahnya banjir ini. Bukan hanya logistik setiap tahun, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya contoh misalnya di Kecamatan Tiloan, Desa Suraya, di sana berarti tentu perlu pengerukan sungai, kemudian galian saluran sepanjang sekian meter untuk menanggulangi masalah. Jadi ke depan dari semua daerah-daerah yang terdampak ini, baik di Kecamatan Tiloan maupun di kecamatan lain, kami bukan lagi memberikan logistik kepada masyarakatnya, tapi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian tentang ekonomi saat ini ya, kami juga bekerja sama melakukan komunikasi bersama dinas terkait, terutama dinas pertanian, kemudian TNI Polri, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perkim, bagaimana melakukan RS pada saat pemulihan. Karena di bencana itu ada 3 kita cerita bencana, ada pra bencana, ada sementara bencana, kemudian ada pasca bencana. Ya. Setelah itu dari semua itu kita lakukan bagaimana hal-hal yang perlu, sehingga ke depan juga kami sudah membuat surat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian terlebih lagi dana pusat. Insya Allah kami juga sudah berkoordinasi membuat laporan-laporan. Insya Allah mereka sahuti kita ke depan apa-apa hal-hal yang terjadi di wilayah kita. Insya Allah baik Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian kabupaten bersama-sama melihat apa masalahnya, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan baik pembangunan sarana dan prasarana, perbaikan ekonomi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, Pak. Baik, menarik Pak Kalak apa yang Anda jelaskan. Memang selama ini ketika terjadi bencana bahkan berdampak kemana-mana, termasuk berdampak terhadap ketahanan ekonomi masyarakat akibat dampak bencana itu. Telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan desa. Nah, pernah tidak satu upaya yang dilakukan mengenai mengatasi dampak terparah ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga itu dapat memindahkan masyarakat tersebut ke wilayah lain di Kabupaten Buol ini, Pak Kalak? Ya, terima kasih. Dari dampak kejadian yang kemarin, terutama misalnya dampak rob di wilayah Kecamatan Lakea, itu adalah satu desa Ngune namanya, itu ada 50 rumah di sana, hampir 37 rumah yang terdampak. Pokoknya semuanya hancur semua, sehingga inisiasi pemerintah daerah, baik kami dari kabupaten, kemudian bekerja sama dengan instansi terkait, kami melakukan relokasi
Jadi relokasi ke alhamdulillah camat yang ada di Kecamatan Lakea bersama para kepala desa sudah menyiapkan satu lahan untuk mereka relokasi, dan sekarang ini kami lagi buat proposalnya. Insya Allah ke depan dari Dinas Pemukiman sudah ada di Jakarta, kemudian dari Dinas Sosial kami bersama-sama memandu membuat proposal sehingga masyarakat tersebut yang terkena dampak langsung relokasi. Mereka tidak akan tinggal di sana lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang alhamdulillah pada tahun ini untuk dampak kegiatan ke depan untuk baik pemulihan ekonomi, peningkatan sarana, kami alhamdulillah dapat dana untuk beberapa desa yang ada di kecamatan di Kabupaten Buol untuk desa Kuala Besar itu untuk pembuatan tanggul abrasi pantai. Kemudian desa Monano, Kecamatan Karamat, desa Tuinan, kemudian satu lagi desa Busa dalam rangka itu penanganan terutama perbaikan. Tahun ke depan ini kami lagi melobi ini sebenarnya sudah ya kan melobi untuk bagaimana bantuan pemulihan ketahanan pangan. Insya Allah ke depan ada beras cadangan pemerintah untuk sementara ini beberapa desa yang terdampak itu kalau cepat proposalnya insya Allah kami dapat segera untuk menangani. Demikian Pak. Terima kasih. Ditahan dulu Pak Kalak. Saya kembali ke Pak Camat. Pak Camat, apa yang dijelaskan oleh Pak Kalak tadi mengenai upaya yang sudah dilakukan bahkan sampai melakukan pemindahan warga akibat dampak terparah yang memang betul-betul parah ya, tidak memungkinkan sehingga ditempatkan ke pemukiman yang layak begitu. Nah, selama ini pemerintah Kabupaten Buol khususnya bagaimana penanganan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Tiluan ini, khususnya titik yang terparah bagi masyarakatnya? Apakah Pak Camat melihat sudah merasa terbantu terhadap upaya ketahanan masyarakat ekonomi dan masyarakatnya akibat bencana banjir, Pak Camat? Ya, baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis BNPB tadi bahwa yang mana apa yang disampaikan itu benar, dan kami memang pada saat ini merasa terbantu dengan gerak cepat beliau dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah. Perlu kami sampaikan juga bahwa kenapa di Kecamatan Tiluan alhamdulillah tidak terjadi bencana, tidak terjadi korban jiwa. Nah, ini diakibatkan karena kompaknya pemerintah desa, termasuk aparat perangkat yang ada di desa itu sendiri, yang termasuk bantuan dari TNI Polri, Kapolsek dan Ramil, yang ada termasuk Babinkan, Timas Babinsa yang ada di wilayah kami, itu sama-sama bersatu padu dengan kami untuk bagaimana menghimbau masyarakat agar jangan sampai mereka bisa terdampak dan bisa mengakibatkan korban jiwa dalam terjadi bencana ini. Ya, baik, ditahan dulu Pak Camat. Saya ke Bu Sarni ya. Tim yang biasanya pertama yang terjun langsung ke lapangan ya, teman-teman Tagana Desa ini. Mohon izin Pak Kalak. Ya, Bu Sarni, bagaimana? Apakah setiap melakukan evakuasi terhadap suatu bencana yang terjadi di Kecamatan Tiluan ini, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman Tagana untuk bagaimana melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi warga ketika dihadapkan dengan kesulitan perlengkapan? Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada Pak Kalak ya, silakan. Kebetulan ada Pak Kalak juga di sini, Bu Sarni, silakan. Terima kasih. Yang dibutuhkan kita untuk mengevakuasi Pak masyarakat dari perahunya tidak ada. Sementara banjir ini tinggi sekali Pak, jadi kita harus pakai perahu karet. Sementara kita di Kecamatan Tiluan belum ada. Nah, iya, dicatat itu Pak Kalak. Iya, terima kasih Pak. Dan kemudian Bu Sarni, apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat akibat dampak bencana banjir itu sehingga mungkin bisa mengambil gambaran bantuan yang ingin diharapkan oleh masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir? Sebenarnya bantuan-bantuan seperti apa yang sebenarnya tepat sasaran yang perlu dibutuhkan oleh mereka, Bu Sarni? Yang pertama mereka butuhkan itu Pak seperti logistik. Kedua dari itu perkebunan mereka kalau hancur pasti mereka itu minta bantuan seperti bibit jagung, padi. Tapi selama ini Bu Sarni melihat di lapangan kalau terjadi bencana banjir misalnya, nah itu kan mau tidak mau mematikan pekerjaan mereka, menghilangkan pekerjaan mereka, otomatis menghilangkan pekerjaan mereka. Nah, lantas
bagaimana Ibu Sarni melihat di lapangan? Apa yang mereka lakukan selama ini sehingga ketahanan sosial dan ekonomi mereka itu masih tetap terjaga begitu, Bu Sarni? Silakan. Mereka Pak, karena mereka itu biar bagaimana pasti mereka masih ada persiapannya mereka. Jadi kedua dari itu kalau sudah sampai berapa hari begitu kita harus membantu juga Pak. Ya, baik, saya kembali ke Pak Kalak ini untuk menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Bu Sarni, teman-teman Tagana Desa. Pak Kalak, silakan Pak Kalak. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih juga ini kepada teman-teman dalam menghadapi banjir ini. Memang kita tidak tahu kapan jadinya, tapi alhamdulillah kesiapsiagaan mereka itu ada. Salah satunya Tagana, kemudian tim kami TRC, tim reaksi cepat yang setiap bersama-sama untuk melakukan asesmen, melakukan bekerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan alhamdulillah di kecamatan Celili mereka seperti yang kami sampaikan tadi, mereka bersibaku bersama-sama dalam rangka sampai mendirikan tenda darurat. Nah, sampai melakukan tenda darurat. Kemudian kegiatan-kegiatan terutama kurangnya sarana memang kami akui. Ya, di kami saja perahu karet itu hanya satu, Pak Bunda. Kemudian kegiatan perahu lipat itu ada tinggal 2 yang lagi aktif. Nah, insya Allah ke depan saya berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bagaimana melihat tentang terutama di Badan Penanggulangan Bencana. Karena memang selama ini kegiatan-kegiatan kebencanaan ini kita masih lihat artinya tidak masih sebelah mata. Tapi insya Allah ke depan bahaya selalu, apalagi di wilayah kita ini, terutama di wilayah kabupaten kita ya. Salah satunya itu Megatrust itu yang 13 jalur Megatrust, salah satunya di jalur kita utara Sulawesi. Itu kalau terjadi itu hampir 9,8 magnitud kekuatan. Luar biasa, cukup tidak tahu lagi orangnya itu. Iya. Bukan menakuti atau apa. Bagaimana peran pemerintah daerah, peran pemerintah kabupaten bersama-sama dengan kita melihat bencana ini secara keseluruhan, secara kompleks. Jangan hanya melihat bencana itu secara. Kemudian di bidang pertanian kami juga berharap ke depan, terutama dinas pertanian, baik kabupaten, dinas provinsi, terutama departemen pertanian pusat, bagaimana melihat secepat mungkin untuk segera membantu warga kami yang terdampak. Apalagi di wilayah kita dengan potensi sawah yang sangat luas, perkebunannya, kemudian perkolamannya, perikanannya, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, terutama pengrajin, apa semua. Sehingga betul-betul kami berharap dengan pertemuan hari ini dapat terjawab semuanya, dan insya Allah ada yang lebih memperhatikan kami, baik pemerintah maupun swasta maupun pihak perbankan. Barangkali ada CSR-nya sedikit ya, lihatlah kecamatan kami. Demikian Pak. Terima kasih. Ditahan dulu Pak Kalak. Saya kembali ke Pak Camat. Pak Camat, selama ini banjir yang melanda di wilayah Kecamatan Atiluan, ke depan kita tidak berharap terjadi beberapa miskomunikasi dan juga kendala sulitnya untuk melakukan pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat akibat dampak bencana banjir khususnya di Kecamatan Tiluan ini. Nah, untuk mengkoordinasikan berbagai pihak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol ya, melalui pihak BPBD juga yang hadir di kesempatan ini untuk bagaimana penanganan di lapangan untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat akibat bencana banjir ini bisa tertangani dengan baik. Ya, silakan Pak Camat. Ya, baik, terima kasih. Ya, ingin kami sampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan kepada kita semua, bahwa dengan melihat kondisi banjir yang terjadi, tentunya penanganan untuk kita melibatkan kita semua. Karena ini bencana yang tidak diminta-minta, dia datang dengan sendirinya, ya tentunya ini perlu penanganan kita semua. Saya berharap ke depan apa yang telah kami sampaikan dari awal hingga saat ini terkait bagaimana kondisi masyarakat kami yang ada di wilayah, utamanya agar tidak lumpuh, utamanya ekonomi kemasyarakatan ini termasuk di bidang pertanian, ya seperti sampaikan dari saudara kami tadi dari Tagana, ya tidak lain adalah bagaimana memulihkan kembali kebun-kebun mereka itu, mungkin dengan permintaan-permintaan yang disampaikan bagaimana saat ini
sekian parah tanaman pertanian dan perkebunan, tentunya membutuhkan uluran perhatian dari kita semua, Baik. utamanya bibit dan lain sebagainya. Ya. Dan ke depan kami berharap insya Allah kebersamaan yang ada ini tetap kita tingkatkan agar nantinya adapun masalah ini tetap dapat kita atasi secara Baik. bersama dengan baik. Iya. Pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, tak terasa kita sampai pada bagian akhir pembahasan kita, diskusi kita di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana di Kecamatan Tiluan, membahas topik tentang upaya membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat akibat bencana banjir. Terakhir saya ke Bu Sarni, silakan Bu Sarni, closing statementnya apa yang ingin Anda harapkan kepada semua pihak ya, termasuk pemerintah kecamatan dan juga kabupaten agar teman-teman Tagana khususnya ini bisa melakukan evakuasi dan penyelamatan dengan baik begitu. Silakan Bu Sarni. Terima kasih. Kita minta dengan bapak-bapak, kita minta bantuan untuk perahu karet karena setiap ada bencana untuk mengevakuasi masyarakat tidak ada. Dan tenda pengungsi tidak ada juga. Waktu tahun berapa ada sih bantuan dari dinas sosial untuk ke desa. Cuma sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah pada robek. Jadi kita minta supaya diadakan lagi. Oke, baik. Makasih, Terakhir, Pak Kalak, mungkin ada catatan terakhir yang penting ingin Anda sampaikan kepada pemirsa dan pendengar, penonton RRI.net dimanapun berada. Silakan. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih atas terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kabupaten yang bersama-sama dari setiap ada kejadian mereka ada di sana, sehingga saya buat semboyan menolong tanpa batas waktu. Begitu barangkali. Demikian Pak. Terima kasih. Terakhir, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak Camat, ada yang ingin Anda sampaikan sekaligus closing statementnya? Ya, baik. Yang terakhir kami sampaikan kepada khususnya masyarakat kami yang ada di wilayah Kecamatan Tiluan, mari kita bangun kebersamaan demi kemanusiaan. Kita kompak selalu, utamanya mulai dari dari aparat perangkat dan seluruh masyarakat, kepala desa intinya. Bila sesuatu yang terjadi di wilayah kita, cepat bangun koordinasi komunikasi agar kami pimpinan di wilayah dan pemerintah daerah cepat mengambil langkah-langkah tegas cepat dalam pelaksanaan ini. Baik. Menolong tanpa batas. Nah, kata kuncinya apa yang terjadi selama ini terhadap pemulihan sekaligus upaya membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat tak lain adalah gotong royong, bersatu untuk melakukan penanganan. Dan pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita untuk Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas dari Kantor Kecamatan Tiluan Kabupaten Buol, saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Demikianlah kita ikuti Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana langsung dari Kantor Kecamatan Tiluan Kabupaten Buol.